Perhatiannya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran bisnis online, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan website. Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu, silahkan, sudah dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran, baik itu dari kerapian diri kalian masing-masing ataupun tempat duduk kalian. Silahkan bisa dicek kembali. Kalau yang masih ada yang bajunya keluar, silahkan bisa dimasukkan terlebih dahulu. Yang di bawah meja masih ada yang kotor, silahkan bisa diambil dan dibuang di sampah. Ya, termasuk silakan HP-nya bisa disimpan terlebih dahulu, gunakan HP ketika nanti diizinkan oleh Pak Yenal, gitu ya? Siap? Siap. Oke. Ya, sudah dicek semuanya? Ya, oke. Pada hari ini nanti Pak Yenal akan menyampaikan materi terkait dengan website. Masih sama pada pertemuan sebelumnya, ya, masih sama pada pertemuan sebelumnya. Cuma kalau kita kemarin adalah belajar terkait dengan website. Apa itu website sudah kita pelajari semua. Masih ingat nggak apa itu website kemarin? Yaitu sekumpulan halaman yang berisi konten baik dalam bentuk gambar, teks, video, dan lain sebagainya yang dihubungkan dengan jaringan internet. Mempelajari website. Akan tetapi sebelum kita mempelajari website, akan saya absen terlebih dahulu. Hari ini adakah yang tidak masuk? Nihil ya. 36 anak masuk semua. Alhamdulillah. Semuanya terlihat sehat, terlihat bahagia, ceria. Nah, tentunya kalau ketemu sama Pak Yenal mesti terlihat ceria. Pak, nanti hadiahnya apa Pak hari ini? Wah, tagih dulu. Ya, nanti ditunggu saja. Nah, seperti itu. Kira-kira masih semangat gak nih? Loyo, lemah, letih, lesu. Ya. Yuk, biar semangat. Kalian mau apa dari Pak Yenal? Mau bermain? Ya, bermain ya. Oke, kita main-main dulu aja deh. Kita main-main dulu biar tambah semangat, biar tidak letih lesu katanya tadi, ya. Oke. Pak Yenal punya satu permainan untuk mengecek fokus kalian pada siang hari ini, ya. Untuk mengecek fokus kalian pada siang hari ini. Kita tak jelaskan dulu teknis permainannya, ya. Yuk, diperhatikan, jangan sampai nanti ada yang salah menggerakkan atau mengucapkan. Karena permainannya adalah kaitannya dengan permainan konsentrasi. Oke, permainannya seperti ini. Kalian ikuti kata Simon, ya, kata Simon. Setiap ada kata Simon, kalian boleh berucap, boleh menggerakkan. Tetapi kalau tidak ada kata Simon, tidak boleh menggerakkan atau tidak boleh berucap. Contohnya, misalkan kata Simon, hormat gerak. Nah, tegak gerak. Nah, yang tegak berarti salah karena nggak ada kata Simon. Gimana? Semuanya paham nggak? Nah, yuk silahkan kalian fokus. Oke, Pak Yenal punya cara untuk membangkitkan fokus kalian. Dimulai dengan tepuk ya. Kalau Pak Yenal bilang fokus, silahkan kalian fokus, kalian tepuk. Fokus, dimulai, ya.
Gitu ya. Oke, persiapan. Silahkan kalian fokus untuk mengikuti game pada siang hari ini. Fokus, dimulai. Oke, berarti sudah siap ya. Kalau fokus dimulai, berarti harus sudah konsentrasi. Oke, yuk. Semuanya berdiri biar tidak ada yang ngantuk. Wah, ini perlu ini. Semuanya berdiri biar tidak ada yang ngantuk. Nanti kalau ada yang salah silahkan langsung duduk. Yang benar tetap berdiri. Oke, yuk. Konsentrasi. Kata Simon, angkat dua tangan kalian. Kata Simon, turunkan. Kata Simon, tepuk tangan. Ya. Cuma pesertanya tinggal dua. Oke, ayo perhatikan. Kalian yang mengoreksi mana yang salah, itulah yang kalah ya. Oke, maju, mundur dikit. Ya, mundur dikit. Ya. Oke. Kata Simon, siap gerak. Kata Simon, hormat gerak. Tegak gerak. Kata Simon, tegak gerak. Kata Simon, istirahat tempat gerak. Siap gerak. Kata Simon, siap gerak. Namanya siapa, Mas? Miftahul. Wah. Kan nggak ada kata Simon ya. Oke. Nah, link ini juga sudah Pak Yonal bagikan ke kelas kalian. Silahkan nanti bisa dipelajari dan bisa dibuka-buka dimanapun dan kapanpun pasti bisa. Karena media pembelajaran kita berbasis digital. Oke, yang pertama pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan unsur-unsur website. Kemarin kita sudah menyampaikan sedikit tentang unsur-unsur website. Pada hari ini kita perjelas kembali apa saja sih unsur-unsur dalam website. Yang berikutnya ada menganalisis pengertian platform WordPress. Jadi pada hari ini kita tentukan satu platform yang akan kita gunakan di pertemuan berikutnya untuk membuat website secara gratis, yaitu menggunakan platform WordPress. Paham ya? Ya, yang pertama peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur website. Jadi agar peserta didik itu dapat menganalisis unsur-unsur website. Jadi tahu ini loh unsur dari website. Ada domain, ada hosting, ada www. Itu apa saja sih unsur-unsur atau pengertiannya? Kita analisis. Peserta didik dapat menganalisis pengertian platform WordPress. Ya. Yang ketiga, ada peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan platform WordPress. Ya. Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada penyesalan diri. Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Ya. Silakan kalian pahami, nanti kalian simpulkan kira-kira makna atau apa yang tersurat dari video ini nanti apa. Silahkan kalian WordPress sambil menunggu ini ya. Jadi website ini juga memiliki peranan penting dalam bisnis online, yang mana website ini bisa mempengaruhi peningkatan penjualan kita. Karena apa? Konsumen itu mencari produk tidak hanya sekedar melalui marketplace dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mencari melalui penelusuran website untuk melihat apa sih keunggulan dari produk ini. Maka perlu yang namanya kita mempelajari terkait dengan materi website. Oke. Ya. Yang pertama kita harus tahu unsur-unsur website itu apa. Ya, unsur-unsur website itu apa saja kita harus tahu. Nah, di sini ada yang pertama ada namanya domain.
Domain di pertemuan sebelumnya sudah Pak Yenal sampaikan sedikit terkait dengan domain. Domain ini adalah salah satu identitas dari sebuah situs yang biasanya ditandakan dengan akhiran .com, .sch, dan lain sebagainya. Nanti di ujung materi ini akan Pak Yenal berikan contoh, ya. Yang berikutnya adalah hosting. Hosting ini adalah ruang penyimpanan. Kalau di website, di Google itu ada kalanya yang berbayar. Kita mau kapasitas yang besar, berarti kita memerlukan uang yang besar. Sama, kalau kita ingin menentukan domain sendiri dengan nama sesuai dengan custom kita juga perlu yang namanya membeli domain. Tetapi kalau kita mau buat secara gratis, nanti biasanya di sini www.wordpress. misalkan firman.com. Nah, misalkan seperti itu ada nanti di WordPress. Ya. Yang ketiga itu ada bahasa pemrograman. Nah, ini yang mungkin agak sulit dipelajari bagi anak marketing karena memang bukan basicnya. Akan tetapi kalian cukup tahu bahwa bahasa pemrograman ini biasanya berbentuk dalam bentuk skrip, sing ada intinya angel lah, ya. Intinya sulit dijelaskan, ya. Jadi bahasa pemrograman. Jadi semua perintah, misalkan kalian ngeklik ini, ngelink ke ini, itu ada di bahasa pemrograman. Jadi tidak mudah bagi seorang kalau memang nggak punya basic untuk membuat website dengan bahasa pemrograman ini. Nah, biasanya ini dibuat untuk website yang statis, yang mana website itu dibuat dengan program-program atau kode-kode dari website yang sudah ada bukunya. Mungkin kalau anak multimedia, anak broadcasting ini sudah paham terkait dengan website, ya. Yang berikutnya, yang keempat apa? Desain website. Yang keempat ada desain website, ya. Jadi kita punya website, kita punya tempat, akan tetapi kita tidak pernah menghiasi, tidak pernah mengisi website tersebut, percuma saja, ya, percuma saja. Jadi orang itu pertama kali tertarik biasanya berasal dari visualisasinya. Dia melihat, oh ini bagus, pasti dibaca. Oh ini bagus, pasti dilihat. Ya, coba kalian ketika melihat produk lah, misalkan kalian lihat produk, kalian buka Shopee. Pertama kali yang kalian lihat itu spesifikasi produknya atau gambarnya terlebih dahulu. Gambar berarti menunjukkan bahwa konsumen yang pertama kali dilihat adalah visualisasinya, bentuknya, gambarnya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu website juga perlu yang namanya didesain agar website itu tampilannya sangat menarik karena sangat berpengaruh terhadap pengunjung dari website tersebut. Paham ya? Ya. Dari 4 unsur ini ada yang ditanyakan enggak? Kalau domain tadi identitas website. Kalau hosting apa? Ruang penyimpanan. Kalau bahasa pemrograman ini adalah kaitannya dengan perintah-perintah. Ya, jadi kalian habis ini silakan berkumpul dengan kelompoknya pada pertemuan yang sebelumnya yang sudah dibentuk oleh Pak Yenal kemarin. Karena materinya masih sama, maka kelompoknya tetap sama seperti kemarin, ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar kertas yang mana tak jelaskan setelah ini. Tangan kerja beserta titik. Yang pertama, mempelajari modul bahan ajar dan materi yang sudah dibagikan melalui link tree, yaitu link yang sudah dibagikan oleh Pak Yenal tadi. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok untuk membuat menu dan rencana konten yang akan diisikan dalam menu tersebut di website. Jadi nanti dalam satu kelas ini terbagi menjadi 6 kelompok. Kalian berkata ada dalam satu perusahaan. Nah, dalam satu perusahaan itu dibagi menjadi 6 tim untuk membuat masing-masing satu menu. Misalkan kelompok 1 membuat menu profil, kelompok 2 membuat menu visi misi, kelompok 3 membuat menu produk dan lain sebagainya, tergantung pimpinan perusahaannya nanti. Nah, dari menu tersebut silahkan kalian rencanakan
dari menu itu kalian isi dengan berita apa atau informasi apa. Contohnya tadi adalah menu profil, ya. Menu profil kalian rencanakan diisi dengan apa? Nah, paham ya? Menu apa? Profil, ya. Sudah dibagi sama pimpinannya, ya. Kelompok 2? Visi misi. Oke. Ya. Yuk, diskusi. Didiskusikan ya. Jangan ada yang dominan kerjanya. Kerja kelompok itu harus kerjasama. Ya Rohman, cowok sendiri bisa jadi pemimpin. Ya, silakan kalian boleh menggunakan HP kalian untuk mencari referensi ya, boleh digunakan. Nah, HP boleh digunakan hanya atas izin oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Produk. Menu produk ya, menu produk. Oke. Dalam menu produk kami akan menyampaikan informasi tentang produk dari skala besar sampai skala kecil. Dalam menu produk kami akan menyampaikan kemudian dan kekurangan produk secara detail. Dalam menu produk kami akan menyampaikan kualitas dari daftar menu tersebut. Dalam daftar menu produk seperti makanan, minuman, berat-berat dan lain-lain. Oke. Cukup? Ada yang lain? Jadi dalam menu produk ini kamu isikan apa saja informasi terkait produk tersebut, baik dari kualitas, kelebihan, terus keterangan dan sebagainya. Oke, intinya terkait dengan produk. Oke, silakan bisa ditempel di kolom ke 3 sesuai dengan kelompoknya. Ya. Oke, silakan bisa ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Aji. Oke, ini sudah terisi semua menu ya. Ini sudah terisi semua menu. Berarti satu website perusahaan sudah jadi. Ya, satu website perusahaan sudah jadi. Yang pertama ada menu profil, yang mana isinya adalah sejarah mengenai perusahaan dan informasi terkait perusahaan. Yang kedua, menu visi dan misi terkait dengan rencana jangka panjang ataupun tujuan dari perusahaan. Ya, Pak Yenal punya hadiah ini ya. Siang-siang haus-haus ada minuman. Ya, ada teh pucuk yang melegakan rasa haus kalian. Oke. Nanti akan ada 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab, dan bagi yang betul menjawabnya akan mendapatkan 1 bulan teh pucuk ya. Ini terasa spesial karena hawanya hawa panas ya. Oke, konsentrasi pahami ya. Nanti bagi yang tunjuk jari lebih dulu akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab kuis dari Pak Yenal. Ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama, silakan. Oh, ya yang belakang. Pertanyaannya yaitu agar konten ataupun blog yang kita buat dapat dilihat dan dikunjungi banyak orang, maka kita perlu melakukan apa? Ya, silahkan ditulis di depan. Ya. Ya. Silakan ditulis di depan. Jangan salah lagi kayak kemarin. Oke,
Kita lihat jawabannya apakah benar? Nah. Oke, jawabannya benar. Maka berhak mendapatkan 1 botol teh pucuk. Oke, silakan ya diminum. Ajib. Ya. Oke. Persiapan, cepet-cepetan untuk kelompok untuk pertanyaan berikutnya. Ayo, dipahami yuk. Perhatikan. Siapa? Yuk, sini dulu. Oke. Wah, ini pasti pada haus semua karena ada teh pucuk maka dari itu berebut. Itu loh, itu sudah ya. Oke, sudah itu loh sudah. Ya. Pertanyaannya, platform yang menyediakan fasilitas gratis untuk membuat website adalah? Ya, kita lihat apakah benar jawabannya. Tahan di situ dulu, ya. Jangan bernafas. Oke, jawabannya benar, ya. Benar ya, jawabannya benar karena ada tanda centang hijau. Oke, berhak mendapatkan 1 botol teh pucuk. Oke. Ya. Ajib. Ya, selanjutnya persiapkan diri kalian. Jangan keburu belajar dulu, dibaca soalnya terlebih dahulu ya. Pertanyaan yang ketiga. Belum. Baca dulu ya. Ayo satu-satu. Pak Yenal bingung ya, Pak Yenal bingung ya. Ya Firman dulu. Gantian cowok. Ya. Ya yang lain siap. Salah satu fungsi WordPress yang bisa digunakan untuk media bisnis online adalah membuat toko online. Coba di situ dulu, tahan. Jawabannya benar atau salah? Ya. Oke, tepuk tangan, yuk. Hadiahnya teh pucuk. Oke. Tetap ada kuis. Oke, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah materi sudah tersampaikan, diskusi juga sudah berjalan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini yaitu mempelajari tentang unsur-unsur website. Tadi ada apa saja? Domain, hosting, terus bahasa pemrograman, desain website, terus ya, terus publikasi, pemeliharaan. Oke, siap, bagus. Terus apa sih yang dinamakan WordPress? Layanan untuk membuat website from WordPress dan biaya gratis. Oke, jadi kalian sudah paham semua apa itu unsur-unsur website, itu apa saja. WordPress itu juga yang dimaksud WordPress dan kegunaannya untuk apa juga sudah dipelajari pada hari ini. Oke ya. Oke, jadi nanti kalau masih ada yang kesulitan terkait dengan materi website, bisa langsung chat pribadi ke WA Pak Yenal, gitu ya. Jadi boleh tanya-tanya di luar pembelajaran. Karena memang jam pembelajaran kita terbatas. Tadi sudah disampaikan Pak Yenal bahwa kita berakhir di 14.45. Ini sudah 14.45 tepat. Maka dari itu tak sampaikan terlebih dulu. Untuk materi di pertemuan berikutnya, silahkan kalian buka modul kalian, cari materi di internet, pelajari terkait dengan materi email, ya, terkait dengan materi email, ya, tahu nggak email, ya, tahu, hanya tahu, cuma teorinya belum tahu, ya. Oke, jadi materi berikutnya terkait dengan materi email. Oke, bisa dipersiapkan ya, ya. Oke, semangat pagi luar biasa. Oke, meskipun sudah siang, tapi semangatnya tetap pagi. Jangan kok malah siang-siang luar biasa. Tetap pagi. Kalau pagi kita semangatnya masih membara. Itu ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum perjalanan pulang. Oke, bisa dipersiapkan dulu oleh ketua kelas. Silakan.
Dengan doa doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan. Nanti pas pulang hati-hati di jalan. Salam buat orang tua kalian semua. Tepuk tangan buat kalian hari ini. Ya, selamat berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, see you next time.